Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mengupas siapa sebenarnya Sunarko, sosok yang berani berteriak lantang, menghina mantan presiden, pengkhianat, bajingan, bahkan menuduh beliau bagian dari PKI. Sebelum kita percaya satu kata pun yang keluar dari mulutnya, marilah kita kenal dulu siapa dia, apa riwayat hidupnya, dan apa saja yang pernah ia lakukan. Karena seseorang tidak bisa menilai orang lain jika cermin di hadapannya sendiri sudah retak berkeping-keping. Banyak kita lihat, kita tuntut. Kalau Jokowi, Pak, kalau nggak ngomongin Jokowi kayaknya. Kalau menurut saya Jokowi itu pengkhianat besar, pengkhianat, bajingan. PKI nggak, Pak? PKI bukan? Dan menurut saya dia turunan PKI. Nah, saya jelaskan, kenapa saya bilang pengkhianat. CCRP aja mengatakan dia adalah orang nomor 2 atau nomor 3 di dunia ini, pelaku kejahatan hak asasi manusia dan pelaku korupsi. Itu dunia internasional. Di kita buktinya banyak, sudah banyak pejabat, bekas pejabat, gak perlu saya sebutkan kan, terima gratifikasi, terima suap, setor kepada Jokowi. Kenapa pemerintah sekarang tidak berbuat? Ini kan tindakan pengkhianatan. Ya, belum lagi terjadinya pelanggaran HAM yang diabaikan, matinya atau tewasnya beberapa pengunjuk rasa di 2019, pembunuhan kilometer 50, kematian hampir 1000-an pejabat tidak diusut. Ini Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan nalar dalam kenyataannya, ia akan dirasuki jamur otak yang terus merambat nalar sesat, karena ulahnya sendiri tanpa celah ruang untuknya kembali berpikir normal. Itulah Sunarko, Rustam, dan kelompoknya. Padahal, riwayat hidup sendiri penuh cacat dan kontroversi. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mengupas siapa sebenarnya Sunarko, sosok yang berani berteriak lantang, menghina mantan presiden, pengkhianat, bajingan, bahkan menuduh beliau bagian dari PKI. Sebelum kita percaya satu kata pun yang keluar dari mulutnya, marilah kita kenal dulu siapa dia, apa riwayat hidupnya, dan apa saja yang pernah ia lakukan. Karena seseorang tidak bisa menilai orang lain jika cermin di hadapannya sendiri sudah retak berkeping-keping. Sunarko adalah Maijen TNI, mantan Komandan Jenderal Kopassus kelahiran Medan. Beliau memiliki karir militer yang luar biasa. Namanya belakangan ini sering muncul di media sosial berteriak menghina Bapak Jokowi, menuduh segala macam tanpa bukti. Tapi apa yang tidak banyak orang tahu? Ini dia fakta-fakta yang harus diketahui seluruh rakyat Indonesia. Sunarko dulunya adalah loyalis setia Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Namun saat momentum berubah, ia berbalik arah dan justru menjadi pendukung Anies Baswedan, bahkan menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera. Jadi kesetiaan beliau itu bukan pada prinsip, bukan pada negara, tapi pada siapa yang kuat saat itu. Kalau dulu setia mati pada Prabowo, lalu berbalik 180 derajat mendukung Anies. Lalu siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang beliau katakan hari ini itu benar, dan bukan sekadar kepentingan politik sesaat? Orang yang mudah berubah haluan tidak berhak menuduh orang lain pengkhianat. Pengkhianat sejati itu justru yang menukar prinsip demi kursi dan kedudukan. Sunarko terseret dalam kasus dugaan makar terkait gerakan People Power pasca Pilpres 2019. Peristiwa kerusuhan 22 Mei 2019 yang menelan korban jiwa. Selain itu, beliau juga dituduh menyelundupkan senjata api ilegal Project Karabin M4 dari Aceh. Ini dia yang berani menyebut orang lain pengkhianat. Padahal beliau sendiri pernah ditahan karena dugaan makar. Tindakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah. Makar itu kejahatan terhadap negara A, dan beliau berani menuding orang lain berkhianat. Beliau juga diduga menyelundupkan senjata api ilegal, barang yang sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Lalu dengan wajah tebalnya beliau berani berbicara. Padahal beliau sendiri pernah diduga mengancam keamanan negara dengan senjata ilegal dan ajakan menggulingkan pemerintah. Kalau itu bukan pengkhianat bangsa, lalu apa itu? Berteriak paling keras pengkhianat, padahal dirinya lah yang pernah ditahan karena dicurigai berkhianat. Itu namanya topeng yang sudah mulai lepas. Menuduh PKI, padahal beliau sendiri yang memecah belah bangsa dengan kerusuhan. Dalam peristiwa 22 Mei 2019, kerusuhan yang terjadi menewaskan 8 orang dan melukai. Kerusuhan itu diduga dikoordinasikan oleh pihak-pihak yang tidak menerima hasil pemilu, dan Sunarko adalah salah satu tokoh yang terseret. Beliau berani menuduh orang lain memecah belah bangsa, padahal beliau sendiri terlibat dalam kerusuhan yang menewaskan warga negara sendiri. Orang mati, orang luka-luka, kota hancur. Itu yang beliau lakukan. Tuduhan PKI itu sangat berat, tapi perbuatan memecah belah bangsa dengan senjata dan kerusuhan itu nyata. Itu tercatat dalam sejarah, itu ada korbannya. Kalau beliau begitu benci PKI, kenapa beliau meniru cara mereka? Memecah belah, mengobarkan api kebencian, sampai menumpahkan darah sesama anak bangsa? Pada 18 Maret 2024, Sunarko memimpin demonstrasi di depan KPU dan menuduh Jokowi sebagai sutradara kecurangan Pilpres. Namun sampai saat ini, tidak ada satupun lembaga hukum yang membenarkan tuduhan itu. Tidak ada satu bukti yang bisa beliau tunjukkan secara sah.
Berteriak di depan kamera itu mudah, yang susah itu membuktikannya di ruang sidang. Beliau tuduh ini, tuduh itu, tapi mana buktinya? Itu namanya menggiring opini, bukan membuktikan fakta. Beliau tahu betul bahwa di depan kamera tidak butuh bukti, cukup teriak keras dan orang akan ikut. Tapi rakyat mulai sadar. Berteriak paling keras bukan berarti paling benar. Yang benar itu yang punya bukti, bukan yang punya mulut paling lantang. Soal Rustam Effendi, tidak ada jejak pengabdian, cuma ada jejak fitnah. Yang Rustam Effendi, nama yang sering muncul bersama Sunarko, tidak tercatat memiliki rekam jejak pengabdian yang jelas untuk bangsa dan negara. Yang ada hanyalah konten-konten berisi kebencian, fitnah, dan penghinaan tanpa dasar yang jelas. Satu orang yang riwayatnya penuh kontroversi, ditambah satu orang yang riwayatnya tidak jelas. Lalu keduanya berani menghina mantan presiden yang telah bekerja 10 tahun untuk rakyat. Itu bukan kritik, itu kebencian yang tidak berdasar. Teman-teman sekalian, inilah yang harus kita semua pahami. Beliau menuduh orang lain memecah belah, padahal beliau sendiri terlibat kerusuhan yang menewaskan warga. Beliau berbicara soal kesetiaan, padahal beliau mudah berubah haluan demi kepentingan politik. Kalau ada orang yang berteriak paling keras soal kejahatan, periksalah dulu siapa dia sebenarnya. Seringkali orang yang paling lantang menuduh, itulah yang sebenarnya sedang menutupi kesalahannya sendiri. Topeng patriotisme itu mudah dipakai, tapi sejarah dan fakta tidak bisa dihapus dengan teriakan kosong. Sunarko, Rustam Effendi, dengarkan ini. Ya. Jangan menuduh orang lain berkhianat kalau riwayatmu sendiri penuh tanda tanya. Ya. Jangan menghina orang lain kalau dirimu sendiri belum pernah membangun apa-apa untuk rakyat. Jangan mengajarkan kebenaran kalau mulutmu sendiri penuh dengan fitnah dan kebohongan. Bapak Jokowi telah membangun jalan, bendungan, sekolah, rumah sakit di seluruh pelosok negeri. Itu nyata, itu bisa dilihat, itu dirasakan rakyat. Sedangkan Sunarko, apa yang beliau tinggalkan untuk bangsa ini selain kerusuhan, tuduhan tanpa bukti, dan kebencian yang tak berkesudahan? Biar rakyat yang menilai. Fakta tak bisa disembunyikan. Sebelum menilai orang lain, lihatlah cermin terlebih dahulu. Karena orang yang tangannya sendiri kotor, tidak berhak menunjuk kotornya tangan orang lain. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu setia dan sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.